Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Yuk kita lanjutkan lagi pelajaran yang kemarin, yaitu tentang perbandingan trigonometri ya. Kali ini kita akan belajar nilai perbandingan sudut istimewa dan sudut dari berbagai kuadran. Nah, tujuannya ya bisa menyelesaikan perbandingan trigonometri dengan menggunakan sudut-sudut istimewa dan nah, suatu sudut di berbagai kuadran. Seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu cek tabel yang sudah kita buat minggu yang lalu. Nah, silahkan dicek dulu sama atau tidak ya. Jika misalnya belum paham, boleh ditanyakan. Nah, kita lanjut ke yang hari ini, yaitu sudut di berbagai kuadran. Coba perhatikan, ini ada satu lingkaran dibagi menjadi 4 kuadran. Nah, kita fokus dulu ke kuadran 1. Semua nilai perbandingan atau fungsi trigonometrinya adalah positif. Semua. Sin, cos, tan, kotangan, sekan, dan kosekan semuanya positif. Kemudian di kuadran 2-nya sin dan kosekan atau sin yang positif. Biar diingatnya sin dulu aja positif, ini kebalikannya kan kosekan. Kemudian di kuadran 3 yang positif adalah tan, di kuadran 4-nya yang positif cos. Seperti itu ya. Nah, di kuadran 1 itu 0 sampai 90, di kuadran 2-nya 90 sampai 180, di kuadran 3 180 sampai 270, dan di kuadran 4 ada 270 sampai 360. Jadi kelipatan 90 ya, 90, 180, 270, 360. Di sininya alfa yang 90, yang 180-nya min alfa untuk yang kuadran 2, di kuadran 3-nya 180 plus alfa ya, alfa ini sudut ya. Kemudian di kuadran 4-nya 360 dikurangi alfa. Itu ya. Nah, supaya lebih mengingat dan tidak lupa, yuk kita dengarkan dulu ini. Sinus 0 setengah kali akar 0, 30 setengah akar 1, 45 setengah akar 2, 60 setengah akar 3, 90 setengah akar 4. Kosinus dibalik saja, tanggung sinus dibagi kosinus, plus minusnya tergantung letak kuadrannya. Satu lingkaran lalu dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1 sudutnya bertanda alfa, 2 180 min alfa, 3 180 plus alfa, 4 3 60 dikurang alfa. Kuadran 1 positif semua tandanya, kuadran 2 3 serta 4 yang positif sin tan serta kosnya. Itu ya. Nah, kemudian untuk sudut-sudut yang berelasi, ini ada rumus ya. Jadi, N kali 90 plus min alfa. Jika N-nya ganjil, ini adalah kofungsi. Kofungsi itu sin, kofungsinya cos. Kemudian tan, kotangan. Sekan, kosekan. Itu kofungsi ya. Dan jika N-nya genap, fungsi. Berarti jika N-nya 2, itu kan bilangan genap. Kalau sin, ya tetap sin. Cos tetap cos. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi ini kuadrannya. Ini di kuadran 1 semua, kuadran 2 sin, tan, cos. Jadi menghafalnya atau belajarnya bisa seperti ini, semua sin dikat tangannya kosong, semua sin dikat tangannya kosong gitu. Nah, ini adalah 0 derajat sampai 90 di kuadran 1 dan selanjutnya ya sampai ke kuadran 4. Nah, kita coba dengan contoh soal. Misalnya, berapa nilai sin 120 derajat? Nah, pertama kita lihat dulu 120 ada di kuadran mana. Nah, 120 itu ada di kuadran 2, kan di sini. Nah, untuk menghasilkan 120 bisa dari 90 ditambah 30, bisa juga 180 dikurangi 60. Jadi, gunakan sudut-sudut istimewa ya. Nah, kita cek coba kalau menggunakan 180 berarti di sini N-nya adalah genap, bilangan genap. Jadi tetap tidak berubah kalau sin 120 derajat menggunakan 180 itu akan tetap. Jadi pertama letak sudutnya ada di kuadran 2 dan sinnya bernilai positif. Selanjutnya sin 120 derajat itu sama dengan sin. Ingat, sin tidak berubah karena menggunakan yang genap ya. Atau yang ini tuh, 2 dikali 90
Yang 180 di min 60. Ini 180 dikurangi 60 kan ini 120. Berarti sama saja dengan sin 60. Kenapa kok nggak negatif ya? Gitu. Kenapa? Karena ini di kuadran 2 sinnya positif. Berarti sin 60 itu adalah setengah akar 3. Kita coba yang menggunakan 90. Nah, ininya kan ganjil tuh. Jadi kalau sin, ini sininya kofungsi, jadi cos. Nah, karena ini cos 30, ya ini juga sama positif karena ada di kuadran 2. Jadi kalau untuk melihat kuadran, lihat ininya nih, 120. Kalau melihat fungsinya nanti sin, kalau menggunakan ininya ganjil berarti cos. Gitu. Ini sama aja hasilnya tuh, setengah akar 3, setengah akar 3. Kita lanjutkan. Nah, berapa tan? 135. Ini juga di kuadran 2. Nilai tannya negatif. Jadi kita tinggal selesaikan seperti ini. Tan 45-nya sudah ada di tabel, min 1 atau negatif 1 ya. Kemudian kalau seperti ini gimana? Ini gunakan kelipatan 90. Tuh, gunakan kelipatan 90 karena ininya genap, bilangan genap, maka ketika sin ini juga sinnya tidak berubah. Ini adalah 360 min alfa atau kelipatan 90 min alfa berarti ada di kuadran 4. Nilai sinnya itu adalah negatif. Maka di sini sin 60-nya adalah setengah akar 3. Ini tandanya min. Jadi negatif setengah akar 3. Nah, kalau seperti ini ya kita tinggal hitung aja. Sin 45-nya berapa? Setengah akar 2 kan? Cos 60-nya setengah. Ingat ini penjumlahan harus sejenis. Tidak boleh setengah ditambahkan dengan setengah. Kenapa? Karena yang setengah ini punya akar 2. Jadi kalau kita keluarkan ke sini boleh. Ini punya setengah, ini punya setengah, kita keluarkan setengah. Jadi dalam kurung ini akar 2-nya dari sini. Nah, ini satunya setengah kali berapa supaya isinya setengah. Ya, bilangan itu sendiri kan dikalikan 1. Jadi sudah sampai di sini selesai. Itu ya. Nah, silahkan ini ada latihan-latihannya. Dicoba kita diskusikan di kelas ya. Terima kasih semua perhatiannya. Mudah-mudahan pelajaran kita selalu diberi kemudahan, kelancaran, dan kita bisa ketemu lagi minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.